Recording in progress. Hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masing-masing, saya tidak tahu kondisinya, tapi kita tahu kondisi kita masing-masing dan Tuhan juga tahu kondisi Bapak, Ibu, Saudara. Ada yang mungkin sekarang dalam kondisi yang sebenarnya secara mental, perasaan, tidak terlalu baik. Ada kondisi yang sulit yang dihadapi. Ada juga mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara yang sedang diberkati, hatinya melimpah dengan syukur. Tapi apapun keadaannya, lagu ini mengatakan kepada kita bahwa ada satu penghiburan yang paling besar melampaui ucapan syukur kita yang duniawi ini, yang sehari-hari ini, bahkan melampaui pergumulan, tangis air mata yang sedang kita gumulkan hari ini. Mahkota kehidupan yang dibayar oleh darah Yesus buat kita. Itu satu-satunya sandaran kita untuk bisa setia melayani Tuhan. Baik kita yang sedang bersuka maupun kita yang sedang susah hati. Saya mau mengajak kita mulai persekutuan malam hari ini dengan mendoakan satu hal yang Tuhan taruh di hati kita, apapun itu, yang tentu pasti sangat berkaitan dengan kondisi yang kita alami. Entah ucapan syukur, entah ada orang tertentu yang Tuhan taruh yang untuk kita doakan, atau keadaan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita berdoa untuk satu hal yang Tuhan taruh di hati kita. Tuhan, apa yang Kau taruh di hati kami untuk kami doakan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Agar ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Baik ini tangis, maupun tawa, maupun suka, tentang diri kami, ataupun tentang sesama kami. Oh Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan biar Engkau menemukan kami tetap setia. Sebab sandaran kami bukan keadaan suka maupun duka kami, tapi anugerah-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk gereja ya. Gereja adalah fasilitator supaya kita bisa bertumbuh dalam komunitas di komisi kita masing-masing. Kita doakan supaya gereja bisa menolong kita ya, lewat komunitas ini menciptakan iklim, kebiasaan untuk bertumbuh. Tapi kita harus ingat bahwa gereja bukan penentu pertumbuhan kita. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk memberi makan secara rohani setiap hari. Karena itu kita berdoa, satu untuk gereja kita sebagai fasilitator, di komisi kita masing-masing, di tempat di mana kita melayani dan bersekutu. Kita berdoa juga yang kedua untuk kita, supaya setiap hari memberi diri untuk dilayani, diberkati oleh Tuhan lewat makanan rohani setiap hari. Mari kita berdoa, kita buka suara bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk gereja GKA Elion ini. Di tengah pandemi, 1,5 tahun lebih, kami merasakan betapa kami sangat butuh komunitas. Karena itu di satu sisi kami mau bersyukur untuk apa yang sudah ada. Di satu sisi kami tahu betapa sulitnya untuk membangun hubungan komunitas yang kuat dan saling mempengaruhi dengan situasi yang ada sekarang. Kami berdoa biarlah hati kami Tuhan tidak menjadi kandas oleh karena berbagai hal yang kami rasa jauh daripada ideal, jauh daripada kondisi sebelum pandemi. Tuhan berkati hati kami, semua yang ada dalam ruangan Zoom ini, agar hati yang rindu untuk dipelihara, diberkati, diberikan kuasa untuk tetap setia, itu kami jumpai setiap hari lewat doa pribadi, lewat waktu teduh pribadi, sehingga kesegaran itu selalu ada, dan kami bawa dalam komunitas. Kami menguatkan, dan kami dikuatkan. Kami mendapat kesegaran, dan kami juga bisa membawa kesegaran ke dalam komunitas. Sehingga ini timbal balik, dan tidak melulu kami menuntut untuk dipelihara dan diberi makan. Bapa di surga, berkatilah gereja dan komunitas tempat kami ada ini. Mulai dari kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita juga berdoa untuk seluruh pelayan di gereja kita. Tidak kelihatan dengan jelas pasti ya, persiapan-persiapan di balik apa yang tampak dalam rekaman, dalam live streaming ibadah, dalam mungkin recording bagaimana yang cuma 3-5 menit, tapi di balik itu semua ada persiapan-persiapan. Ada waktu, ada energi, ada segala sesuatu energi, semua dicurahkan untuk mempersiapkan itu. Tapi saudara tahu bahwa para pelayan yang mencurahkan banyak energi itu selalu adalah orang-orang yang paling perlu untuk dilengkapi, untuk dilayani, untuk diisi oleh Tuhan terlebih dahulu. Maka mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan. Kita berdoa untuk semua pelayan ibadah dan komisi. Supaya apa yang dibawakan itu bukan sebagai sebuah performa. Lihat konten ini dan terberkatilah. Melainkan orang-orang yang melayani itu juga adalah orang-orang yang selalu memberi diri untuk diisi dan dilayani Tuhan. Ya, kita doa khusus ya untuk para pelayan rutin ya, mingguan ya. Baik untuk hamba Tuhan maupun untuk pelayan-pelayan yang di atas mimbar maupun di belakang mimbar ya. Ada tim EBM, ada tim-tim komisi, sekolah minggu, tim-tim komisi yang lain ya. Kemudian juga ada persekutuan-persekutuan yang interaktif lewat Zoom ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami mengerti bahwa setiap orang yang melayani, mempersiapkan diri, bahkan dibalik dari apa yang kami bisa lihat di depan layar, ada banyak persiapan yang tidak kelihatan. Ada banyak energi yang dicurahkan. Dan orang-orang ini, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, dari liturgos, tim musik, dari pelayan-pelayan di belakang mimbar, pelayan-pelayan komisi, pelayan-pelayan dari tim multimedia. Oh Tuhan, kami adalah orang-orang. Semua yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang perlu Tuhan pelihara, yang perlu Tuhan isi lebih. Karena itu biarlah kami yang amat memberikan banyak waktu untuk persiapan ini, selalu menyediakan diri pertama-tama untuk dilayani dan diisi oleh Tuhan. Agar sungguh Tuhan gairah rohani itu menyebar, tampak, terasa, kualitasnya, gairahnya. Sehingga bukan kekeringan yang dibagikan, melainkan kesegaran yang dilimpahkan. Oh Tuhan, Kau tahu betapa yang melayani, yang tampak baik di depan, seringkali juga punya banyak pergumulan dan butuh banyak peneguhan dari Tuhan. Biarlah Engkau meneguhkan kami semua, dan biarlah komunitas kami ini pun boleh menjadi komunitas yang terus saling mendoakan dan mendukung satu sama lain. Terlebih mereka yang bekerja untuk menyediakan banyak pelayanan bagi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini kita sudah masuk musim-musim, ini musim-musim padat-padatnya menyusun program pelayanan untuk 2022.
Kita sungguh berharap bisa mulai on-site bukan cuma untuk ibadah umum. Dan program-program disusun dengan antisipasi ini. Walaupun kita tidak tahu masa depannya, tapi kita berdoa ya, supaya Allah Roh Kudus memberikan hikmat kepada gereja kita, kepada pengurus rayon hamba Tuhan, dan semua tim di semua komisi untuk menyusun program yang relevan, yang terukur, dan bisa berdampak sesuai dengan visi. Visi yang dikalimatkan biarlah bisa terwujud dan bisa menghasilkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, semua yang kami rindukan terjadi. Kami tahu bahwa Tuhan memanggil kami untuk mewujudkannya, untuk mengambil bagian mengerjakannya. Kami tidak bisa mengharapkan segala sesuatu turun dari surga tanpa kami sendiri membawa diri kami untuk dipersiapkan oleh Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan menolong kami dalam masa menyusun program untuk tahun 2022 dengan banyak hal di depan yang belum jelas. Tapi dengan kerinduan yang jelas bahwa kami ingin bertumbuh. Karena itu berikan kami hikmat bijaksana. Allah Roh Kudus menuntun kami, para hamba Tuhan, bersama pengurus-pengurus baik rayon maupun tiap komisi. Di dalam mengejawantakan kerinduan ini menjadi program yang relevan, yang menyasar kebutuhan, yang berdampak, dan yang juga bisa kami ukur, sehingga kami pun bisa yakin bahwa apa yang kami kerjakan ini akan membawa hasil yang memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya hasil adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi biarlah persiapan-persiapan kami menunjukkan kesetiaan dan kesungguhan hati kami untukmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita boleh ikut berdoa ya, menyebutkan nama-nama orang-orang yang kita tahu butuh dukungan doa kita. Bisa ada mereka yang sedang sakit, bisa ada mereka yang sedang bergumul dengan kondisi keuangan, pekerjaan, kondisi mental, kerohanian yang sedang jatuh, pergumulan keluarga, atau siapapun di sekeliling kita, bisa keluarga kita, bisa lingkup persahabatan kita, bisa orang-orang yang kita tahu, yang Tuhan taruh bertemu dengan kita. Mari, sebutkan doa mereka, sebutkan doa kita, dan sebutkan nama mereka di dalam doa kita. Tidak usah bersuara, tapi mari kita sebutkan nama-nama yang orang yang Tuhan taruh di hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, peliharakanlah orang-orang ini yang kami sebut namanya, kami bawa mereka ke hadapan Tuhan. Dan berikan kepada kami sebuah kebiasaan untuk mengingat orang-orang di dalam doa. Persekutuan doa ini biar hanya boleh menjadi katalis atau pendorong kami untuk memulai kebiasaan berdoa bagi banyak orang dalam doa-doa syafaat pribadi kami. Tuhan peliharakan mereka yang kami sebutkan namanya. Dan jika Tuhan berkenan, biar kami boleh mengetahui bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka agar hati kami juga semakin terdorong dan terbakar untuk terus berkontribusi berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk banyak kesempatan yang Tuhan beri melalui gereja ini. Untuk persekutuan doa misi tanggal 3 nanti. Biar boleh menjadi wadah kesempatan untuk membakar hati kami melihat pekerjaan Tuhan yang kami tidak terjun langsung. Tapi kami boleh mendengar, kami boleh melihat, dan hati kami terbakar. Setidaknya kami mendukung di dalam doa dan persembahan kami, di dalam dukungan moral kami untuk orang-orang Tuhan panggil khusus di medan misi. Kami berdoa juga untuk malam hari ini. Berikan kepada kami hati yang terbuka untuk menerima pengajaran firman Tuhan tentang gereja. Kami berdoa untuk pendeta Edi Chiang, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar materi yang dipersiapkan menjadi materi yang Tuhan pakai untuk boleh menolong kami mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan tentang gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk waktu selanjutnya kita bersama-sama akan mengikuti kelas Bible Study oleh pendeta Edi Chiang. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kembali kita boleh belajar bersama ya. Untuk topik kita yang minggu lalu ya berkaitan dengan doktrin gereja komunitas Trinitarian. Hari ini adalah sesi yang kedua.
Saya akan screen dulu. Ya, hari ini sesi yang kedua kita bicara tentang karakteristik gereja, ya, atau apa yang menjadi karakter, apa yang menjadi ciri dari gereja. Tentu saja gereja yang benar, ya, gereja yang sejati. Nah, saudara, kalau kita bertanya apa yang membuat gereja berbeda dari komunitas lainnya. Nah, kita tahu bahwa di masyarakat ada banyak komunitas, ya, selain komunitas orang Kristen atau gereja. Mungkin ada komunitas hobi tertentu, komunitas sepeda, ya, atau komunitas untuk paguyuban kesukuan tertentu, ya, ada. Kalau kita akan ada kenal Konghui, ya, jadi persekutuan suku tertentu di Surabaya ini. Apa bedanya antara gereja dengan komunitas-komunitas lain? Apakah karena gereja mempunyai kepedulian? Kalau kita lihat komunitas-komunitas lain juga punya kepedulian, ya, mereka bisa mengadakan baksos, mereka juga memperhatikan satu dengan yang lain. Apakah karena mereka kompak atau apakah karena gereja kompak, ya? Nah, kalau kita melihat soal kompak, mungkin kita kadang-kadang bisa kalah kompak, ya, dengan kelompok-kelompok yang di luar gereja yang bisa kompak, tapi belum tentu untuk hal yang benar. Bisa kompak untuk hal yang keliru, bisa juga. Namanya kompak kan yang penting tujuannya sama, ya. Nah, saudara, kalau begitu apa yang harusnya membuat gereja berbeda, ya, saudara? Nah, saya pikir yang membuat gereja berbeda dengan komunitas yang lainnya itu adalah tujuan dan nilai-nilainya, ya. Apa yang menjadi tujuan gereja, apa yang menjadi nilai-nilai gereja, itulah yang harusnya membuat gereja berbeda, ya. Kalau kita mengacu kepada perkataan Paulus dalam Efesus 4, ya, saya secara singkat mengatakan satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan. Ini menggambarkan tujuan yang berbeda, ya, tujuan yang khusus yang membedakan gereja dengan komunitas lainnya. Nilai-nilai yang khusus yang membedakan gereja dengan komunitas lainnya, ya. Jadi kita tentu harus bisa membedakan apa yang membuat gereja unik dibandingkan komunitas yang lain, ya. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi ciri gereja dan kita hidup menurut apa yang menjadi ciri gereja itu sendiri. Nah, saudara, sedikit kita review pelajaran minggu lalu, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja sebagai komunitas Trinitarian. Nah, saudara masih ingat tiga identitas, ya, tiga identitas dari gereja yang kita sudah pelajari minggu lalu. Yang pertama apa? Ya, karena ini memang semua pada mute, saya yang jawab aja, ya. Yang pertama sebagai umat Allah, ya, sebagai umat Allah. Jadi gereja dikenal sebagai umat Allah. Penekanannya apa? Penekanannya bahwa gereja itu miliknya Tuhan. Kalau disebut umat Tuhan itu berarti miliknya Tuhan. Ya, itu adalah makna utama, ya, kalau kita disebut umat Tuhan. Nah, kemudian gereja juga disebut tubuh Kristus. Ini menekankan pada kesatuan dari gereja, bahwa gereja itu adalah satu, ya, namanya tubuh yang satu. Lalu gereja disebut juga bait Allah, ya, yang menekankan pada persekutuan, ya, persekutuan dengan Tuhan, ya, persekutuan dengan sesama, dan juga pemeliharaan Tuhan, ya. Nah, ini identitas yang kita sudah belajar minggu lalu. Kenapa disebut Trinitarian? Karena melibatkan Allah Tritunggal, ya, tiga pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Kristus, dan kemudian Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus. Nah, kemudian kita melihat bahwa tiga identitas ini, ya, mengandung dua unsur, ya. Di satu sisi adalah hak istimewa, bahwa kita ini disebut miliknya Tuhan, itu hak istimewa. Kita disebut tubuhnya Kristus, itu adalah hak istimewa. Rumahnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan, itu hak istimewa, ya. Tapi juga sekaligus ada tanggung jawab. Bagaimana kita mencerminkan diri sebagai miliknya Tuhan, tubuh Kristus, dan tempat tinggalnya Tuhan. Tentu itu satu tanggung jawab juga, ya, untuk mencerminkan status kita itu, ya, sebagai umat Tuhan, ya, tubuh Kristus dan bait Allah. Jadi ini garis besar, ya, yang kita pelajari minggu yang lalu, yang saya review kembali untuk mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kita. Baik, nah, hari ini kita bicara tentang karakter gereja, ya, apa yang membuat gereja berbeda. Nah, ternyata gereja itu mempunyai 7 ciri yang membuat dia disebut sebagai gereja yang sejati, ya, atau gereja yang benar. Nah, 7 ciri ini terdiri dari 2 bagian, ya. Yang pertama adalah 4 ciri klasik, ya, dan kemudian 3 ciri
teologi reform. Nah, kenapa disebut 4 ciri klasik? Karena klasik ini maksudnya dalam pengertian sudah ada sejak awal, sejak gereja awal, gereja mula-mula itu ciri ini sudah ada. Makanya disebut klasik karena sudah dari awalnya sudah ada. Ya. Sementara 3 ciri teologi reform ini muncul setelah reformasi Luther, ya, Martin Luther. Setelah itu kemudian muncullah penegasan kembali bahwa ini ciri yang menjadi ciri dari gereja yang benar, ya, setelah terjadinya reformasi. Nah, yang pertama kita melihat terlebih dahulu 4 karakteristik klasik dari gereja, ya. Ternyata ada 4. Yang pertama adalah kesatuan, ya. Nah, mirip dengan tubuh Kristus tadi yang menekankan tentang kesatuannya. Jadi gereja itu pada dasarnya satu. Nah, ya. Pada dasarnya satu, sehingga kesadaran akan kesatuan ini membuat, ya, bagian dari gereja itu, ya, baik anggota gereja maupun juga gereja-gereja lokal itu harus sadar bahwa kita semuanya adalah satu. Tidak boleh ada yang sengaja memisahkan diri, apalagi memecah belah atau bersikap egois, ya. Itu intinya dari situ, ya. Lalu karakter yang kedua itu adalah kekudusan, ya. Gereja itu kudus, ya. Itu yang membuat dia menjadi ciri dari gereja sejati. Nah, mungkin ini juga yang membuat gereja berbeda dengan komunitas yang lain karena kekudusannya. Dia punya nilai moral yang kudus, ya, menurut standarnya Tuhan. Lalu kemudian keuniversalan, universal, ya. Nah, di sini Catholicity ini bukan Roma Katolik, ya, bukan gereja Katolik, tapi keuniversalan, ya, gereja yang am, ya. Biasa kita pengakuan iman rasul gereja yang am, universal, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ya, universal, dan tidak boleh ada diskriminasi. Ini penekanannya di situ, ya. Kemudian gereja yang sejati itu bersifat atau mempunyai ciri kerasuliannya, ya. Artinya dia itu mempunyai akar, ya, asal usul dari kerasulan atau dari para rasul, ya, dari 12 rasul itu. Akar kita, asal kita itu dari pengajaran yang disampaikan oleh para rasul, ya. Nah, ini mungkin garis besar dari empat karakteristik ini, ya. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu, ya. Yang pertama kita melihat terlebih dahulu tentang kesatuan, ya, unity. Jadi kita melihat bahwa kesatuan gereja itu merupakan ciri gereja sekaligus menjadi perintah bagi kita atau perintah bagi gereja untuk mengupayakan kesatuan, ya. Nah, coba kita melihat ayat Alkitab terlebih dahulu. Di sini kita melihat doa Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Jadi Tuhan Yesus mendoakan atau menginginkan supaya mereka menjadi satu, atau kita, gerejanya menjadi satu, ya. Jadi ini adalah satu indikasi, ya, atau satu ciri gereja yang diinginkan Tuhan di dalam gerejanya. Tuhan mau gerejanya itu bercirikan esa, bercirikan kesatuan, ya. Rancangan Tuhan bagi kita adalah kita merupakan satu kesatuan, ya. Jadi saudara, kalau Tuhan sendiri menginginkan gerejanya itu mempunyai kesatuan, maka tentu saja sebagai umat Tuhan, ya, sebagai pengikut Tuhan, ini merupakan satu perintah bagi kita, ya, yang harus kita upayakan. Nah, itu sebabnya ini juga menjadi satu imperatif, ya, menjadi satu perintah bagi kita, ya. Dalam Efesus 4 sini katakan, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, ya." Jadi ini benar-benar Paulus berusaha menggambarkan keadaan satu itu secara begitu terinci, ya. Satu Tuhan, satu roh, satu baptisan. Ini merupakan satu ungkapan bahwa, ya, kita tidak mungkin bisa lepas dari konsep ini, bahwa gereja itu adalah satu, umat Tuhan itu adalah satu, dan sesuatu yang sangat penting dan dipentingkan oleh Tuhan, sampai menjadi satu bagian dari doa Tuhan Yesus menjelang ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, ya. Itu menjadi doa Tuhan Yesus yang diucapkan dalam Yohanes pasal 17.
Jadi ini merupakan satu ciri bahwa gereja itu memang satu. Gereja benar itu cuma satu. Tapi di sisi ini juga merupakan satu perintah ya, yang kita harus mengupayakan kesehatian. Jadi orang yang dengan sengaja memecah belah gereja itu merupakan satu dosa yang serius karena dia melawan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bahwa gerejanya harusnya merupakan kesatuan. Berarti ada kesehatian ya. Kemudian bukan cuma itu ya, kita melihat bahwa di dalam kesatuan ini kita melihat perlunya juga kepedulian. Ya, bukan hanya kesehatian dan tidak boleh memecah belah, tapi juga ada kepedulian ya. Jemaat atau kita masing-masing sebagai bagian dari gereja itu harus mempunyai kepedulian juga satu dengan yang lain. Ya, kalau kita merupakan satu kesatuan berarti kan tidak terpisahkan seperti tubuh Kristus ya. Firman Tuhan katakan kalau satu bagian sakit, bagian yang lain juga merasakan sakitnya. Jadi harus ada kepedulian ya. Nah, memang kalau kita bicara tentang kepedulian merupakan sesuatu yang harus kita upayakan ya. Kita harus gumulkan terus. Karena dasar dari manusia itu sifat dasar yang cenderung bersifat hanya mementingkan diri sendiri ya, atau egosentris ya. Nah, kita melihat kecenderungan itu ada baik secara pribadi maupun juga hubungan antara gereja ya, gereja lokal dengan gereja lokal itu juga ada kecenderungan di mana masing-masing hanya mempedulikan dirinya sendiri, bahkan bisa jadi saling menjelekkan, bisa saling mengganjal ya, itu bisa terjadi kadang-kadang. Ada gereja satu dengan lain saling menjelekkan yang bahkan menjatuhkan, sehingga kita jelas-jelas itu melanggar ya dari tujuan Tuhan bahwa gereja itu adalah satu, maka mereka harus bersehati, tidak boleh memecah belah, dan juga harus saling mempedulikan ya. Saya ingat biasanya ketika gereja sedang mengalami aniaya, sedang mengalami tekanan-tekanan, barulah gereja biasanya bisa lebih bersatu ya. Nah, saudara-saudara kalau masih ingat waktu tahun-tahun 97, 98 itu ya, gereja banyak yang diserang kan ya secara fisik, ada yang dirusak, ada yang dibom dan sebagainya. Maka muncullah yang namanya Forum Komunikasi Kristen Indonesia. Wah, semua gereja aktif mau terlibat. Kenapa? Ya soalnya sedang lagi dianiaya ya, sedang lagi ditekan. Nah, kadang-kala dalam kondisi seperti itu baru kepedulian itu menjadi lebih kuat ya, kesehatian itu menjadi lebih kuat. Baik, tentu saja kita tidak menunggu ya kondisi memburuk lalu kita baru mau bersehati, tapi ini merupakan satu tanggung jawab kita untuk boleh mengupayakan terus berusaha memelihara kesatuan roh. Ya. Baik, yang berikutnya kita melihat bahwa kesatuan gereja itu harus dipahami dari perspektif rohani ya, seperti satu Tuhan, satu iman dan seterusnya ya. Jadi kesatuan ini tidak mengharuskan keseragaman, baik secara institusi maupun aliran pemahaman teologi. Ya. Jadi artinya kesatuan bukan berarti lantas, oh semua harus menjadi satu organisasi. Hanya ada gereja Elion misalnya, semua gereja harus menjadi gereja Elion. Nggak begitu, ya kan? Tidak harus satu institusi. Kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak sekali denominasi ya. Ada Presbyterian, ada Metodis, ada Baptis, Pentakosta, Lutheran, Anglikan, ya itu organisasi yang berbeda-beda. Tetapi tetap bisa menjadi satu kesatuan secara rohani, yaitu berdasarkan satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan, dan seterusnya. Ya. Jadi bukan secara fisik, secara lahiriah, ya. Organisasinya harus satu, bukan. Bahkan juga kadang-kala ada aliran-aliran pemahaman yang berbeda, ya. Tentu saja dalam kondisi tertentu, ya nanti saya jelaskan. Ya, ada aliran pemahaman yang bisa berbeda, tata cara ibadah yang berbeda misalnya, ya, kebiasaan di dalam berjemaat yang juga mungkin ada perbedaan. Ya. Kita tidak harus sama dalam semua hal, tidak harus seragam. Ya. Nah, saudara, kita melihat bahwa prinsipnya di sini, asalkan gereja tersebut tidak menganut pemahaman teologi yang sesat, ya, yang berkaitan dengan kardinal doktrin. Nah, yang dimaksud dengan kardinal doktrin ini adalah doktrin dasar. Ya. Maka kesatuan rohani tetap berlaku di tengah keberagaman gereja. Ya. Jadi kita melihat bahwa gereja tadi ada banyak organisasi ya, banyak denominasi, ya, Baptis, Lutheran, apa ya, Presbyterian. Seperti kita kan Presbyterian ya. Nah, tapi ada yang menyatukan, yaitu bahwa semuanya sepakat dengan teologi yang doktrin yang dasar, ya. Kardinal doktrin.
Nah, apa itu kardinal doktrin? Kita melihat ada beberapa ya. Misalnya soal tidak menyangkali ya, tidak menyangkali keilahian Kristus. Artinya kardinal doktrin itu berkaitan dengan keilahian Kristus. Kalau yang ada satu komunitas atau satu gereja yang menyangkali keilahian Kristus, maka mereka tidak bisa lagi disebut satu tubuh dengan kita, tidak bisa lagi disebut saudara di dalam Tuhan ya. Nah, mereka bukan lagi bagian dari persekutuan anak-anak Tuhan ya. Jadi ini merupakan salah satu poin penting ya, kardinal doktrin yaitu tentang keilahian Kristus. Kita tahu misalnya sebagai contoh sekarang golongan mana yang menyangkali keilahian Kristus. Ya, salah satunya yang kita kenal adalah saksi Yehova ya. Saksi Yehova menyebut diri mereka gereja juga ya. Mereka menyebut diri mereka Kristen juga. Tetapi mereka menyangkali keilahian Kristus. Mereka mengatakan Kristus bukan Allah ya. Kristus itu hanya malaikat ya kalau menurut versi mereka. Jadi jelas kita tidak bisa menyebut lagi mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus. Tidak ada persekutuan dengan mereka ya. Karena ada perbedaan berkaitan dengan kardinal doktrin ya. Kemudian juga menolak kematian substitutif Kristus ya, artinya tidak percaya bahwa Kristus itu mati di atas kayu salib itu untuk menggantikan kita ya. Kematiannya itu bersifat menggantikan dosa hukuman kita ya, sehingga Kristus yang menerima hukuman itu dan kita dibebaskan dari hukuman itu. Nah, kalau ini yang disangkali atau ditolak, maka tentu saja ini merupakan satu perbedaan yang mendasar ya. Nah, contohnya siapa? Nah, mungkin salah satu ada mereka yang menganut pemahaman teologi liberal ya. Orang-orang yang menganut pemahaman teologi liberal itu menganggap bahwa ya kematian Kristus itu hanya bersifat moral saja, teladan ya. Wah, Kristus mati demi kebenaran. Kristus mati demi sesuatu yang dia yakini benar. Itu contoh yang baik. Jadi kita harus juga belajar dari teladannya, dari hidup teladan hidupnya ya. Jadi ini merupakan satu penyangkalan terhadap kebenaran yang paling penting, yaitu bahwa Kristus mati untuk justru yang paling utama menggantikan dosa kita, bukan untuk menjadi teladan ya, tapi justru untuk menggantikan posisi kita menerima hukuman itu. Nah, ini adalah doktrin dasar ya, yang kardinal doktrin. Kemudian juga menyangkali kebangkitan Kristus ya. Dan juga menolak prinsip sola fide, sola gratia ya, bahwa seseorang diselamatkan itu hanya karena iman dan hanya karena anugerah ya. Saudara, kita melihat bahwa dalam perkembangan gereja, dalam sejarah gereja ya, ada satu masa yang disebut zaman kegelapan ya, di mana gereja pada waktu itu cuma ada satu gereja Katolik saja ya, bersama dengan gereja Ortodoks Timur ya, tapi yang dominan adalah gereja Roma Katolik pada masa itu sebelum Protestan. Maka kita melihat bahwa pada masa itu gereja kemudian menambahkan ya, bahwa keselamatan itu bukan semata-mata karena iman dan karena anugerah, tapi juga karena apa yang dilakukan untuk gereja ya, untuk Tuhan tapi melalui gereja ya. Jadi ditentukan juga berdasarkan pelayanannya, perbuatan baiknya kepada gereja terutama ya. Nah, sehingga hanya iman dan hanya anugerah ini jadi tidak berlaku ya, tapi iman, anugerah plus ya, plus perbuatan baik plus pelayanan kepada gereja yang menjadi penentu keselamatan. Nah, saudara, ini tentu saja menjadi berbeda ya. Kalau ada gereja yang menganut paham seperti ini, maka jelaslah sudah melanggar ya doktrin-doktrin yang bersifat mendasar, sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai bagian dari gereja yang benar. Sehingga kita juga tidak bisa menyebutnya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ya, tapi sejauh tidak melanggar doktrin yang dasar itu, ya, maka kita memegang prinsip yang disebut slogan kesatuan ya. Dalam bahasa Inggris, in essential unity, in non-essential liberty, in all things charity ya. Jadi dalam hal-hal esensial. Apa itu esensial? Itu tadi yang berkaitan dengan doktrin dasar, kardinal doktrin. Itu yang dimaksud dengan esensial ya. Di dalam hal-hal yang esensial ada kesatuan, harus sama ya. Tidak boleh beda ya. Tapi untuk hal-hal yang tidak esensial ada kebebasan. Ya. Ada kebebasan berarti boleh tidak persis sama ya, ada perbedaan dalam hal tertentu ya. Nah, tapi dalam segalanya ada kemurahan. Artinya satu sikap yang bisa
menghargai ada perbedaan ya, dan bisa tetap saling menerima sebagai satu tubuh Kristus. Nah, ini merupakan satu prinsip yang perlu kita perhatikan ya, sehingga kita tidak mudah ya, tidak dengan mudah mengecap orang ya dengan gampang, oh kamu sesat. Hati-hati ya saudara ya. Gereja lain misalnya ya yang mungkin berbeda dengan kita dengan soal tata cara ibadah atau pandangan tertentu dalam isu tertentu dalam teologi yang bukan doktrin dasar ya. Nah, itu mungkin kita harus hati-hati. Kita bisa menyebutnya sebagai aliran yang beda pemahaman ya, tapi bukan menyebut mereka sesat atau bidat. Nah, ini penyebutan yang tentu lebih serius ya yang kita hindari. Baik, ini kita lihat tentang kesatuan ya, pentingnya kesatuan. Nah, yang kedua kita melihat tentang kekudusan ya. Nah, saudara, kalau bicara tentang kekudusan ya, kita lihat ini berasal dari bahasa Ibrani sebenarnya, kados ya. Kados itu artinya cut off atau dipisahkan, dipotong sampai terpisah ya. Pisahkan ya, saudara ya. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa gereja itu sebenarnya komunitas yang dipisahkan Allah untuk menggenapi maksud Allah bagi dunia ini. Jadi gereja disebut kudus karena gereja itu adalah komunitas yang dipisahkan oleh Allah untuk maksud tertentu ya, yang Tuhan maksudkan untuk gereja ya. Nah, saudara, sebagai contoh kita melihat ya, ketika Tuhan bertemu dengan atau ketika Musa bertemu dengan Tuhan ya di padang gurun, ketika Tuhan memanggil Musa itu ya, ketika Musa melihat semak belukar yang menyala itu, lalu Tuhan berkata kepada Musa, lepaskanlah kasutmu karena tempat di mana kamu berdiri itu adalah kados. Tempat di mana kamu berpijak itu kados. Tanahnya disebut kados. Kalau kita pikir-pikir, sebelum Musa sampai di sana, tanahnya itu ya sudah ada di sana. Dan mungkin selama ini ya Musa juga lewat-lewat daerah itu dengan kambing dombanya. Apa yang membuat tempat itu kudus sekarang? Ya, jangan-jangan itu bekas dilewati kambing dan domba juga, tentu kotor ya. Apa yang membuatnya menjadi kados, kudus? Karena Tuhan sudah memilih tempat itu untuk berbicara dengan Musa. Ketika Tuhan memilih tempat itu, dia memisahkan tempat itu untuk tujuannya, yaitu menyatakan kehadirannya. Maka itu menjadi kados, jadi kudus. Dipisahkan untuk maksud Tuhan. Begitu juga peralatan-peralatan yang dipakai dalam kemah suci. Pisau misalnya untuk memotong korban. Pisau itu mungkin dibeli dari pasar, sama dengan pisau yang lain. Tapi ketika dipilih untuk dipakai di dalam kemah suci untuk memotong korban, maka dia dipisahkan menjadi kados untuk dipakai dalam ibadah di dalam bait suci ya. Jadi ini pengertian yang pertama dari kados, bahwa kita dipisahkan untuk maksud tertentu. Ya, dipisahkan Tuhan ya dari dunia ini untuk maksud tertentu. Kita melihat ayatnya tadi ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang kados ya. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ya. Jadi kita melihat bangsa yang kados, bangsa yang dipisahkan oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia. Jadi itu tujuannya, bukan? Kita disebut kudus karena kita dipisahkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ya. Nah, minggu yang lalu juga ada pertanyaan berkaitan ini dan saya ingin tambahkan penjelasannya ya. Di sini berkaitan dengan kamulah bangsa yang terpilih ya. Jadi kita di sini adalah istilah yang Rasul Petrus pakai untuk jemaat, untuk gereja ya. Dia menyebutnya sebagai bangsa yang terpilih atau umat yang terpilih ya, karena kita adalah umat pilihan. Lalu dia teruskan sebagai imamat yang rajani ya. Jadi kita adalah imam-imam ya yang melayani sang raja, yaitu Tuhan sendiri ya. Nah, saudara, ada perbedaan sedikit konsep antara imam dalam perjanjian lama dan imam dalam perjanjian baru ya. Kalau dalam perjanjian lama, imam itu mempersembahkan korban ya, korban bakaran ya, seperti hewan ya. Kemudian imam juga menjadi perantara antara Allah dengan umat Allah ya, dengan bangsa Israel. Kalau dalam perjanjian baru, siapa yang menjadi imam? Semua orang percaya adalah imam, ya, bukan hanya pendeta ya. Apa tugasnya? Bukan mempersembahkan korban hewan, bukan. Tapi hidupnya sendiri yang dia persembahkan ya. Jadi kita mempersembahkan sesuatu yang rohani ya. Lalu kita menjadi perantara juga. Perantara antara siapa?
Bukan antara Allah dengan umat Allah, bukan, tetapi justru antara Allah dengan dunia yang belum percaya, ya, supaya mereka mengenal Tuhan melalui hidup kita, ya. Jadi kita menjadi perantara untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Jadi kita disebut imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam, ya, perantara-perantara yang melayani sang raja untuk memperkenalkan dunia ini yang belum percaya ini kepada Kristus, ya. Nah, ini pengertian imam yang rajani, ya. Dan kemudian karena itu kita juga adalah bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kemudian kita juga disebut kudus karena kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Nah, ini menunjukkan satu kualitas hidup yang berbeda, kualitas hidup yang gelap kepada kualitas hidup yang terang, ya. Ini bicara bukan saja tentang kondisi tapi juga tentang cara hidup, ya. Nah, saudara, kita melihat yang berikutnya adalah karakter kudus merujuk pada status yang umat Allah yang telah dikuduskan. Jadi tadi bicara tentang tujuannya, ya, bahwa kita dipanggil, dipisahkan untuk maksud Tuhan. Maka yang kedua, kita ketika dikatakan kita adalah jemaat yang kudus atau orang yang kudus, maka itu merujuk pada statusnya kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, ya. Saudara, kita melihat bahwa kekudusan itu adalah identitas yang dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, tapi di sisi juga merupakan satu tanggung jawab yang harus dikerjakan, ya. Nah, kalau kita melihat di sini dalam 1 Korintus 1, ya, Paulus berkata kepada jemaat Allah di Korintus, ya, maaf, ya, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus dan yang dipanggil menjadi orang kudus. Di sini ada dua hal. Pertama, mereka adalah orang-orang yang dikuduskan, ya, yang diberi status kudus, ya. Dari mana status kudus itu? Yaitu ketika seseorang menerima Kristus, maka terjadilah tadi kebenaran yang disubstitusikan, ya. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita, sebagai gantinya dia menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Terjadi pertukaran yang tidak seimbang, ya. Ini anugerah, ya. Jadi status yang kudus itu diberikan kepada kita sebagai pemberian cuma-cuma, anugerah. Kemudian di lain sisi ini juga merupakan satu tugas, ya. Kita dipanggil untuk satu tugas, menjadi orang-orang kudus, ya. Artinya berproses untuk menjadi orang-orang yang sesuai dengan statusnya yang kudus. Ya, statusnya sudah kudus, tapi perilakunya belum kudus, masih berproses menuju kepada statusnya yang kudus, ya. Baik. Jadi ini kita melihat aspek ketiga dari kekudusan itu bicara tentang kualitas moral, ya, yang ada dalam diri kita, dalam diri umat Tuhan, seperti bersikap benar, adil, dan kasih, itu berperan juga dalam kesaksian kita, ya, berperan dalam kesaksian kita sebagai umat Allah yang kudus, ya. Jadi saudara, kita dipanggil untuk menjadi kudus juga mempunyai dampak di dalam kesaksian kita, ya. Ketika umat Allah hidup tidak sesuai dengan status yang kudus, maka dia menjadi batu sandungan, ya. Tidak jarang, saudara, kita melihat di masyarakat orang yang menyandang nama-nama Alkitab, ya, namanya Yohanes, namanya Yusuf, namanya macam-macam, ya, yang dari Alkitab, tapi kemudian dia melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan, ya, yang menjadi batu sandungan. Nah, ini tentu saja tidak menjadi satu kesaksian, ya. Ya, sebaliknya kita dipanggil melalui karakter kita, ya, yang benar, adil, dan menyatakan kasih itu, kita justru bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, ya. Saya ingat satu kesaksian dari seorang jemaat, ya, yang mengatakan sopirnya itu bercerita kepada jemaat ini, ya, bahwa dia sangat bersyukur ketika beberapa waktu lalu terjadi banjir besar di desanya, ya. Ternyata ketika terjadi banjir itu dan banyak orang kesulitan makanan, nah, ada perahu-perahu karet yang masuk ke desa mereka membagikan makanan, Indomie dan sebagainya. Nah, ternyata itu belum sempat dari pemerintah mungkin, ya, tapi yang justru datang adalah komunitas-komunitas Kristen, ya, yang rupanya sudah melihat keadaan ini dan mereka kemudian datang membagikan, ya, makanan kepada mereka. Dan dia mengatakan, wah, saya benar-benar heran, ya,
Walaupun kita berbeda, tapi mereka begitu memperhatikan kita yang kena musibah banjir ini. Nah, ini satu contoh kesaksian yang baik sekali ya, di mana kualitas moral yang seperti ini menjadi sesuatu yang menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Ya. Baik, saudara, memang kita menyadari bahwa kita ya jemaat gereja ya bukan suatu kumpulan orang yang sudah sempurna. Kita belum sempurna ya, tapi kita berproses menuju kepada satu kondisi yang seperti yang diinginkan Tuhan ya. Dalam proses itu memang kita satu sisi berjuang, tapi di lain sisi kita harus menyadari bahwa kita juga tidak berjuang sendiri. Sebenarnya ada Roh Kudus yang menolong kita. Jadi semua itu harus dari satu sikap penyerahan sebenarnya ya. Kita berserah kepada Tuhan. Dan dari situlah kemudian Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus ya. Jadi dengan berserah, dengan bergantung kepada Roh Kudus, kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ya, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada 7 jemaat, maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan tegas menuntut supaya ketujuh jemaat ini atau jemaat-jemaat yang ada ini sungguh-sungguh memperhatikan kualitas kekudusan moral mereka ya. Dan Tuhan menegur dengan keras ketika beberapa jemaat itu hidup di dalam ketidakkudusan ya. Ketika mereka membiarkan hal-hal yang tidak bermoral terjadi di tengah-tengah mereka. Tuhan menegur dengan keras, bahkan Tuhan mengancam dengan mengatakan, aku akan datang untuk mengambil kaki dia nih di antara kamu kalau kamu tidak bertobat ya. Di sini menunjukkan bahwa kekudusan merupakan satu nilai yang begitu penting dari gereja yang sejati dan yang juga membedakan gereja dari komunitas yang lain. Ya, karena itu dalam kehidupan bergereja baiklah kita juga memperhatikan bahwa Tuhan menginginkan satu kualitas moral yang sesuai dengan standar kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama maupun dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kekudusan kita, kualitas moral kita itu juga bisa menjadi satu kesaksian yang baik di tengah kehidupan kita. Baik, yang berikutnya kita melihat ciri yang ketiga ya. Jadi gereja yang sejati itu mempunyai ciri pertama, dia adalah satu ya. Kedua, dia adalah kudus, dan yang ketiga bersifat universal ya. Nah, bersifat universal ini sebenarnya yang kita sebut Catholicity ya dalam bahasa Inggris ya. Nah, saudara, istilah Katolik ya dalam bahasa Yunani ini katolos ya, yang artinya bersifat keseluruhan, menyeluruh begitu ya. Nah, dari bahasa Latin juga Catholicus ya, yang artinya universal atau am ya. Nah, itu sebabnya dalam pengakuan iman rasuli kita setiap kali menyebutkan ya gereja yang kudus dan am. Am artinya yaitu tadi universal, yang bersifat menyeluruh, yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, di sini dikatakan melampaui batas ruang dan waktu. Ya, jadi gereja itu sudah ada dari gereja mula-mula ya abad pertama sampai sekarang dan seterusnya, dan juga berasal dari berbagai tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku, bahasa. Nah, semua itu merupakan satu kesatuan ya, bersifat am ya, universal. Nah, saudara, ya kita melihat bahwa sifat yang universal ini ya menekankan bahwa gereja itu tidak mentoleransi satu sikap diskriminatif ya. Artinya tidak ada satu syarat yang lain ya, tidak ada satu syarat yang lain untuk seseorang bisa diterima di dalam gereja ya, di dalam tubuh Kristus, kecuali satu-satunya adalah iman kepada Kristus. Nah, itu satu-satunya syarat untuk bisa diterima dalam tubuh Kristus. Tidak ada syarat lain, tidak ada sekat-sekat lain, tidak ada tambahan persyaratan lain kecuali iman kepada Kristus untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus ya. Sehingga gereja harusnya menjadi satu komunitas yang non diskriminatif, yang tidak membeda-bedakan orang berskala latar belakangnya ya. Nah, satu kesaksian yang saya pernah baca yaitu dari seorang tokoh India ya, tokoh dari bangsa India yaitu Mahatma Gandhi.
Dia begitu mengagumi ajaran Kristen, tapi ketika dia mau masuk ke gereja, lalu kemudian karena penampilan dia, ya dia pakai pakaian tidak seperti orang yang ke gereja, dan dia juga mungkin tidak bersepatu ya, sehingga ketika dia mau masuk, dia ditolak ya dengan alasan ini gereja untuk orang bule ya, tidak untuk semua orang. Dia ditolak masuk. Nah, saudara, dia mengatakan, wah kalau di gereja masih ada pembedaan-pembedaan seperti itu, lalu apa bedanya dengan keyakinan saya yang lama ya, karena di dalam agama Hindu ada kasta-kasta ya. Nah, akhirnya dia menjadi kecewa ya. Nah, ini sikap diskriminatif yang kemudian menjadi batu sandungan ya. Nah, kemudian mungkin kita bisa bertanya ya, kalau kita bersikap diskriminatif ya, apakah semua orang bisa kita terima? Misalnya, bagaimana dengan kelompok LGBT ya, kelompok gay ya, lesbian itu? Apakah mereka boleh diterima dalam gereja? Nah, saudara, kita harus bedakan antara orangnya dan perilakunya ya. Pada dasarnya kita tidak menolak orangnya, karena semua orang adalah orang berdosa yang membutuhkan berita Injil ya. Tapi kita tentu saja menolak kelakuannya ya. Sama seperti kelakuan berdosa lainnya ya. Misalnya ada seorang pencuri ya, kita menolak kelakuannya. Tapi kalau dia mau mendengar Injil, tentu saja kita menerima dia ya. Nah, saudara, jadi kita harus berhati-hati ketika kita berhadapan dengan kelompok-kelompok orang yang kelihatannya tidak seperti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Nah, kita tidak lantas menolak orangnya, tapi kita memang tidak setuju dengan kelakuannya. Kalau mereka mau mendengar Injil, maka kita tetap harus menerima mereka. Ya. Itu sebabnya ada juga saat ini ya pelayanan-pelayanan yang khusus melayani mereka yang ya sebelumnya sudah jatuh di dalam kebiasaan LGBT tadi ya, tapi mereka ada satu kesadaran untuk mau kembali kepada kebenaran, mereka mau mendengar Injil, maka mereka dilayani secara khusus ya. Sebab mungkin kalau dilayani dalam komunitas yang umum, mereka merasa canggung ya, belum terbiasa ya. Saudara, kita menerima orangnya ya tanpa menyetujui kelakuannya ya. Tetap prinsip non diskriminatif ini berlaku ya. Baik, yang berikutnya kita melihat ya keuniversalan gereja juga mengimplikasikan pelaksanaan misi ya. Karena Matius 24:14 mengatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, universal ya. Semua bangsa. Injil itu untuk semua bangsa. Memang dari dulu sudah begitu dan terus akan begitu ya. Jadi Injil itu harus diberitakan, maka keuniversalan gereja mengimplikasikan ya, artinya ada implikasinya ya, ada konsekuensinya bahwa berarti Injil itu harus diberitakan ya kepada semua bangsa, menjadi satu tugas misi ya. Saudara, itu sebabnya penting bagi gereja untuk memperhatikan pelayanan misi lintas budaya misalnya ya. Walaupun tempat itu mungkin jauh, kita tidak kenal, tidak ada hubungan pribadi dengan kita, tidak ada kepentingan dengan kita, tapi mereka butuh Injil. Sehingga kita tetap mendoakan, kita tetap mendukung pelayanan misi yang bersifat lintas budaya. Nah, memang ada sebagian orang yang cenderung berpikir, untuk apa pergi pelayanan misi lintas budaya? Kan di dekat kita sini juga banyak orang yang butuh Injil, betul. Sekitar kita butuh Injil, tapi yang di luar sana juga butuh Injil. Ya. Nah, gereja universal itu harus memperhatikan pelayanan lintas budaya supaya apa? Di dalam setiap suku bangsa itu ada gereja lokal. Karena itulah sebagai satu tanda ya bahwa gereja itu bersifat universal. Karena di setiap suku bangsa ada gereja, ada kesaksian Injil ya. Nah, kita melihat ini adalah ciri yang ketiga ya dari gereja, bahwa gereja itu bersifat universal ya. Tidak diskriminatif ya. Dia menerima semua orang dan mengupayakan Injil itu bagi semua bangsa. Yang keempat, ciri yang keempat adalah kerasulian atau apostolicity ya. Nah, saudara, hal yang pertama yang kita perlu luruskan dulu bahwa ke gereja itu ketika disebut mempunyai ciri rasuli ya, maka itu bukan bicara soal
estafet kepemimpinan gereja dari rasul sampai sekarang, bukan. Ya. Nah, ini memang pandangan yang dianut oleh Roma Katolik. Ya. Mereka menganggap bahwa Petrus itu adalah pemimpin gereja yang pertama. Ya. Lalu Petrus meneruskan estafet kepemimpinannya kepada uskup. Ya. Lalu uskup Roma ini yang meneruskan sampai sekarang. Nah, saudara, satu hal bahwa secara sejarah gereja pun juga ini sebenarnya tidak bisa dibuktikan dengan jelas, ya, bahwa benar ada urutan seperti itu. Ya. Yang kedua juga dasar Alkitabnya tidak ada bahwa kepemimpinan gereja itu yang dimasukkan dengan kerasulan itu adalah berarti kepemimpinan yang diteruskan secara organisasi, ya, secara organisasi berkesinambungan. Tidak ada dasar Alkitabnya. Kalau kita melihat gereja mula-mula atau gereja abad pertama, sejak dari awal sudah merupakan gereja yang berpencar di mana-mana, ya. Dengan setiap gereja itu punya kepemimpinannya masing-masing, ya. Dan satu dan yang lain tidak ada satu ikatan yang membuat mereka menjadi satu jalur komando, misalnya begitu. Tidak. Tapi mereka menghormati wibawa para rasul, ya, karena ajarannya, ya, karena hal-hal yang bersifat rohani, bukan organisasi, ya. Sehingga kita menolak pandangan Roma Katolik yang mengklaim bahwa mereka adalah gereja yang benar karena mereka satu-satunya yang meneruskan estafet kepemimpinan dari Rasul Petrus. Nah, itu klaim yang berlebihan, ya, yang tidak terbukti, ya. Baik, kemudian kita melihat lagi. Nah, kalau begitu apa arti gereja yang rasuli, ya? Nah, gereja yang rasuli artinya gereja yang berpegang pada hidup, gereja yang berpegang dan hidup berdasarkan pengajaran para rasul, ya. Jadi sebuah gereja yang berkesinambungan di dalam pengajaran para rasul, yang menerima warisan pengajaran para rasul dan meneruskan warisan itu kepada generasi berikut, yang berpegang pada ajarannya dan hidup di dalam ajarannya. Nah, itulah gereja yang bersifat rasuli, ya, yang berakar pada ajaran para rasul, yang duduk di atas landasan itu, ya. Nah, di sini contohnya gereja mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Jadi selalu penekanannya pada pengajaran rasul-rasul. Saudara, kita melihat bahwa pengajaran para rasul ini telah dirumuskan, ya, secara tepat oleh bapak-bapak gereja, ya. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh para rasul kemudian dirumuskan, ya, dijelaskan lagi, dipertegas oleh bapak-bapak gereja. Kemudian juga para reformator, ya, mempertahankan kebenaran Injil dan Rasul ini dengan gigih pada abad ke-16, ya. Jadi kita melihat kalau bapak-bapak gereja misalnya yang kita sering baca, ya, sering kita dengar itu ada yang bernama Athanasius, ada yang bernama Irenaeus, atau yang lebih terkenal lagi Agustinus mungkin, ya, yang hidup pada abad kedua, ketiga, dan bahkan abad keempat, ya. Nah, mereka lah orang-orang yang menjaga ajaran para rasul itu supaya tetap seperti yang diajarkan oleh para rasul, ya. Misalnya tentang Allah Tritunggal, tentang keilahian Kristus. Ini adalah ajaran-ajaran yang dijaga terus, dipelihara terus oleh bapak-bapak gereja, yang di tengah begitu banyak ajaran lain yang berusaha membelokkan, ya, yang mengacaukan makna yang sebenarnya. Kemudian kita melihat juga dalam masa reformasi, ya, di abad ke-16 ada tokoh-tokoh reformasi atau reformator, ya, yang juga kemudian menjaga pengajaran para rasul ini dan bahkan memurnikan apa yang sudah terjadi pembengkokan, ya, pembelokan pada masa-masa sebelumnya, ya, sehingga muncullah reformasi, ya, yang kebetulan terjadi juga bulan Oktober, ya. Nanti 31 Oktober kita memperingati, ya, hari reformasi, ya, di mana Luther yang pada waktu itu tahun 1517, ya, menyatakan protesnya, ya, penolakannya terhadap apa yang terjadi dalam gereja pada waktu itu, ya. Lalu kemudian dia mencetuskan yang kita kenal sekarang sebagai 5 sola. Sola artinya hanya, ya. Sola Scriptura, hanya Alkitab, ya. Sola Gratia, hanya anugerah, ya. Seseorang hanya diselamatkan hanya karena anugerah. Sola Fide, hanya iman, ya, melalui iman. Solus Christus, Kristus satu-satunya perantara juru selamat, ya. Kristus pusat dari pemberitaan Injil, ya. Kemudian
soli Deo gloria, ya, kemuliaan hanya bagi Allah. Ya, ini menjadi 5 sola yang dikenal, ya, yang dipopulerkan baik oleh Luther, Calvin, dan juga tokoh-tokoh reformasi lainnya, ya. Saudara, kita melihat bahwa apa yang diajarkan oleh para rasul dipelihara dalam sepanjang sejarah gereja oleh bapak-bapak gereja, bahkan juga memang sempat terjadi pembelokan lalu dipulihkan kembali, ya, diluruskan kembali oleh para reformator di abad ke-16 dan sampai sekarang ini, ya. Nah, saudara, kalau saya bisa sedikit, ya, sekilas tentang sejarah gereja, kita melihat bahwa abad pertama itu adalah disebut gereja mula-mula, ya, zaman para rasul, ya. Lalu kemudian abad kedua dan ketiga ini kita bisa sebut sebagai zaman bapak-bapak gereja, ya, seperti tadi Irenaeus, Athanasius, ya, itu bapak-bapak gereja. Nah, abad keempat dan kelima ini gereja mulai mengalami perubahan, di mana gereja sekarang diakui sebagai agama resmi negara. Kenapa terjadi begitu? Karena Kaisar Roma yang bernama Konstantin itu bertobat, ya, menerima Tuhan, paling tidak menurut pengakuannya begitu, ya. Lalu kemudian menjadikan agama Kristen sebagai agama negara, ya, Roma, kerajaan Roma tentunya, ya. Sehingga apa yang terjadi pada masa ini? Ya, banyak orang yang menjadi Kristen bukan lagi karena percaya Tuhan, tapi karena memberikan keuntungan tertentu, ya. Karena sekarang kaisarnya Kristen, ya. Agama Kristen menjadi agama resmi negara, ya. Jadi tidak lagi dikejar, tidak lagi dianiaya, sehingga banyak orang yang menjadi Kristen bukan lagi karena iman yang sejati, bukan lagi karena mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, di sini memang sudah melalui satu proses pencampuran, ya. Dan ternyata dampaknya ada di abad berikutnya, abad ke-6 sampai 15, yang biasa disebut sebagai zaman ke-8, ya, yang berlangsung selama 1000 tahun. Bayangkan, ya, satu zaman di mana dikatakan mengalami kemunduran rohani karena banyak pemimpin gereja yang justru hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, dan kemudian membelokkan juga ajaran dengan menambahkan, ya, banyak hal yang tidak sesuai firman Tuhan, ya. Nah, kemudian abad 16-17 ini kita bisa sebut sebagai zaman reformasi, ya, dimulai abad 16 Luther, ya, kemudian seterusnya diteruskan oleh reformator lain yang memulihkan kembali, ya. Lalu abad 18-19 bisa dikatakan sebagai zaman kebenaran rohani, ya. Di sini ada Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, D.L. Moody, ya, di sini, ya. Zaman kebangunan rohani di mana, ya, kalau di reformasi itu kan kebenaran dasarnya yang dipulihkan, maka ini lebih banyak bicara tentang kehidupan rohani yang dipulihkan, ya, sehingga orang-orang menjadi lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan Kristen sehari-hari. Dan ternyata kebangunan rohani ini juga kemudian mempunyai dampak terhadap pekerja misi, ya, karena pekerja misi juga kemudian berkembang dengan baik di masa-masa yang ini. Ini merupakan dampak dari kebangunan rohani, ya. Ketika terjadi kebenaran rohani, orang-orang menjadi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kemudian lebih peduli dengan pekerjaan pemberitaan Injil, sehingga pekerja misi ke seluruh dunia sangat berkembang di abad 18-19, ya. Lalu akhirnya kita masuk kepada abad 20-21, ya. Nah, ini mau disebut zaman apa? Ya, ini mungkin bisa saya sebut zaman globalisasi mungkin, ya. Zaman di mana semua sudah terkoneksi karena transportasi yang mudah, telekomunikasi yang semakin mudah juga, ya. Semua orang semakin terkoneksi, ya. Gereja di satu tempat dengan bagian lain di dunia begitu mudah berkomunikasi, begitu mudah, ya, berinteraksinya. Mungkin ini juga bisa kita sebut sebagai zaman akhir, ya. Karena apa? Ada beberapa ahli misi yang mengatakan bahwa ini adalah satu masa di mana pertama kalinya gereja dimungkinkan untuk membawa Injil kepada semua suku bangsa, ya. Kenapa? Ya karena ada teknologi, ada transportasi modern, ada komunikasi yang sangat canggih, ya, internet, TV, radio, dan sebagainya. Membuat Injil ini bisa sampai kepada setiap suku bangsa, ya. Nah, tentu saja ini merupakan satu analisa saja, ya, dan kita tetap berdoa bahwa gereja tetap hidup, gereja tetap berkarya bagi Tuhan,
sampai Tuhan Yesus sendiri yang menggenapi seluruh rencananya bagi dunia ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan dari saudara? Nah, di sini ada pertanyaan berkaitan dengan sifat gereja yang universal. Bagaimana dengan gereja yang berbasis suku tertentu seperti Elion, Chinese Church? Ya, bagaimana dengan gereja suku? Nah, tadi saya sempat katakan bahwa sifat gereja yang universal itu membuat Injil harus diberitakan kepada setiap suku bangsa, sehingga ada gereja-gereja lokal bagi setiap suku bangsa. Jadi keuniversalan gereja tidak bertentangan dengan keberadaan gereja lokal yang berorientasi pada suku atau bahasa tertentu. Yang menjadi masalah adalah kalau gereja lokal dengan suku tertentu yang sebagai dasar awalnya pendirian gereja itu, lalu kemudian menolak orang lain dari suku yang berbeda atau bahasa yang berbeda untuk bergabung ke dalam komunitas itu. Nah, sikap penolakan itulah yang bertentangan dengan sifat gereja yang universal, ya. Tapi bahwa gereja itu mempunyai ciri bahasa tertentu, ciri kesukuan tertentu sebagai awal berdirinya, karena mungkin penjangkauan misi waktu itu memang mau menjangkau kelompok tertentu, itu sendiri hal yang tidak bertentangan, artinya hal yang tidak salah, ya. Jadi gereja suku atau gereja dengan bahasa tertentu sebagai satu fokus misi itu adalah sesuatu yang baik, ya. Justru merupakan tujuan dari gereja yang universal bahwa menjangkau semua suku, ya. Tapi gereja tertentu dengan ciri kesukuan tertentu, kalau dengan sengaja menolak orang lain, nah itu yang menjadi bertentangan, ya, menjadi tidak sesuai dengan sikap yang universalnya. Jadi kita sebagai gereja Elion yang awal berdirinya kebetulan didirikan oleh orang-orang berlatar belakang Hinghua, orang-orang Chinese, ya. Sekarang juga suku dialek lain juga sudah bergabung, dan juga dari non-Chinese juga ada, ya. Pada prinsipnya kita harus menjadi gereja yang inklusif, gereja yang terbuka, gereja yang non-diskriminatif, gereja yang menerima semua orang, ya. Nah, bahwa kita kemudian mempunyai tujuan misi menjangkau orang-orang yang belum percaya, yang mempunyai latar belakang yang sama dengan kita, karena kita merasa kita lebih mudah menjangkau mereka karena kita mengerti budaya mereka, itu juga tidak masalah, itu juga tidak keliru, ya. Ya, mungkin begitu jawaban saya. Ada message lagi, ya. Nah, ini Pak Edi, gereja Katolik yang menyembah Maria, Petrus, dan lain-lain. Pertanyaannya apa ini? Gereja Katolik yang menyembah Maria. Ya, mungkin pertanyaannya bagaimana dengan gereja Katolik, ya? Ya, kalau kita tanya secara resmi kepada para pastornya, mungkin mereka mengatakan kita tidak menyembah, ya. Ya. Tetapi memang jemaatnya banyak melakukan hal yang seperti itu, ya. Nah, cuma begini, mereka memang mempunyai satu konsep bahwa mereka bisa berdoa melalui Maria. Nah, ini hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena perantara kita hanya satu, yaitu Kristus. Kita berdoa melalui atau di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya perantara kita, ya. Jadi tidak ada perantara lain, kita tidak butuh Petrus ataupun Maria untuk menjadi perantara kita untuk berdoa. Itu sebabnya salah satu sola itu solus Kristus, hanya Kristus. Tidak perlu orang-orang kudus yang lain itu. Ya, orang-orang kudus itu waktu hidup, mereka orang kudus, sama seperti kita juga orang kudus. Mereka sudah meninggal, mereka sekarang sudah bersama dengan Tuhan di surga. Tapi mereka tidak bisa menjalankan fungsi sebagai perantara untuk doa-doa kita. Dan itu kita juga tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Karena itu bertentangan dengan prinsip bahwa hanya Kristus satu-satunya perantara kita, imam besar kita yang agung, ya. Jadi dalam hal ini, saya rasa ini adalah ajaran atau konsep yang keliru, ya, yang salah, ya, yang tidak sesuai firman Tuhan.
Kemudian pertanyaannya lagi, apakah Katolik masih termasuk saudara seiman atau seperti saksi Yehova? Nah, ini memang sesuatu isu yang cukup dilematis ya untuk Katolik. Kalau saksi Yehova kan sudah pasti ya, kita menolaknya karena kita menyebutnya bidat. Nah, ada dua pendapat ya kalau Katolik. Ada sebagian orang menganggap Katolik itu bidat ya, karena beberapa ajarannya yang dianggap mendasar, keliru ya. Nah, tetapi ada yang menganggap bahwa itu adalah kekeliruan benar, kesalahan benar, tetapi mereka tetap masih mempercayai Tuhan yang sama. Dan baptisan mereka juga baptisan yang sama. Nah, itu sebabnya sebagian gereja masih menerima baptisan Katolik. Ya, ketika orang Katolik masuk ke gereja Protestan, baptisannya tidak diulang, tapi mereka harus melalui peneguhan sidi. Ya, karena kalian mereka harus mengikuti kembali pengajaran firman Tuhan yang benar, mengakui pengajaran yang benar yang diajarkan, lalu kemudian mereka diteguhkan kembali imannya, tapi tidak diulang baptisannya. Nah, ini kondisi yang ada saat ini ya untuk berkaitan dengan Katolik. Nah, Katolik sendiri memang mengalami pembaharuan ya, pembaharuan dalam arti mereka juga berusaha melihat apa yang keliru dari sejarah yang ada ya. Ya, mungkin itu jawaban saya. Pertanyaan Pak Edi. Ya, ya Pak. Pak Edi, tadi kan ada salah satu ciri yang keempat dari gereja adalah kerasuliannya. Nah, berarti jemaat dibangun di atas ajaran para rasul. Nah, itu ada satu yang mengganjal. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19-20 dikatakan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para rabi. Kenapa para nabinya nggak disebutkan di situ, Pak Adi? Oh, oke. Iya. Nah, tentu saja ini merupakan satu kesatuan ya. Jadi maksudnya penekanannya kepada ajaran para rasul. Tapi para rasul sendiri kan mengakui ajaran para nabi dalam perjanjian lama. Nah, tetapi kita sebagai gereja kan mengacu kepada 12 rasul ini ya, bukan mengacu kepada PL kan, mengacu kepada 12 rasul. Tapi 12 rasul ini sendiri menerima dan juga mengajarkan apa yang diajarkan oleh para nabi. Tentu dalam terang perjanjian baru ya. Jadi saya pikir ini merupakan satu kesatuan sebenarnya ya. Cuma yang disebutkan dan diutamakan kerasulannya ya. Karena memang gereja kan didirikan di atas pengajaran para rasul yang juga mencakup apa yang sudah diajarkan dalam perjanjian lama oleh para nabi. Saya pikir begitu, Pak. Jadi bukan hal yang bertentangan ya, bukan hal yang bertentangan, cuma fokusnya aja, fokusnya kepada para rasul. Terima kasih. Ya, baik Pak. Apakah ada lagi pertanyaan? Selamat malam Pak Edi, saya mau tanya, bagaimana dengan bahasa roh? Ada gereja yang menekankan bahasa roh, jadi semua orang harus, semua jemaatnya harus bisa berbahasa roh. Apakah itu masih satu kesatuan? Ya, baik. Jadi begini, pertama kita lihat dulu tentang bahasa rohnya ya. Bahasa rohnya dalam 1 Korintus pasal 12, kita tahu bahwa itu disebut sebagai salah satu dari karunia roh ya. Salah satu dari karunia roh. Jadi dengan kata lain, ada orang yang memiliki, ada orang yang tidak memiliki. Karena namanya karunia roh itu kan seperti talenta gitu ya. Beda-beda kan talentanya orang, beda-beda karunianya orang ya. Jadi bisa sebagian ada yang punya, ada yang tidak punya. Tidak harus semua punya. Nah, itu prinsipnya ya. Nah, kita juga tidak mengatakan bahwa orang yang berbahasa roh itu pasti salah, ya tidak ya. Boleh jadi yang karunia roh itu memang benar-benar dari Tuhan. Ya, walaupun sebagian mungkin hanya meniru ya, bukan sesuatu yang asli ya. Kita nggak tahu ya. Tapi ketika itu diajarkan bahwa itu menjadi satu syarat bahwa orang itu, bukti bahwa orang itu sudah diselamatkan, nah itu menjadi suatu ajaran yang salah ya. Jadi sesuatu yang tidak boleh ya. Nah, setahu saya
di dalam gereja Pentakosta mereka juga tidak mengaitkan ini dengan keselamatan. Ya. Mereka mengaitkan ini dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi seseorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu pasti berbahasa roh. Itu yang diajarkan oleh mereka. Pengertian kepenuhan Roh Kudus ini bukan keselamatan. Kepenuhan Roh Kudus ini bicara tentang orang yang dipersiapkan untuk pelayanan. Jadi istilahnya mereka itu second blessing, berkat yang kedua. Berkat yang pertama itu keselamatan, berkat yang kedua itu kepenuhan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh. Nah, jadi dalam hal ini mereka tidak mengaitkan itu dengan keselamatan. Ya. Mereka mengaitkan itu dengan pelayanan sebenarnya, kepenuhan Roh Kudus untuk pelayanan. Nah, itu mereka melihat bahasa roh sebagai tandanya, bahwa harus ada sebagai tanda bahwa kamu mengalami kepenuhan. Nah, kita berbeda pendapat di dalam hal ini sebagai tanda. Ya, kita melihat itu cuma sebagai salah satu saja dari karunia-karunia yang ada. Nah, jadi kita berbeda ya, tapi bukan soal doktrin keselamatan ya, tapi itu cuma soal second blessing-nya ya, berkat yang keduanya, di mana itu berkaitan dengan kuasa untuk melayani ya, karunia untuk melayani. Ya, itu jawaban saya. Jadi artinya kita tetap saudara dalam Tuhan ya, walaupun berbeda untuk hal itu. Baik, apakah masih ada lagi? Kalau tidak ada, baik kita akhiri dulu sampai di sini hari ini. Kita lanjutkan untuk 3 ciri dari teologi reform, kita lanjutkan di depan ya. Untuk menutup, saya kembalikan kepada penjelasan Sun. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya persilakan. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih untuk partisipasinya sudah mengikuti kelas. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab hari ini, boleh dikumpulkan untuk disampaikan sesi berikutnya ya. Akan sangat menolong kalau apa yang disampaikan dalam materi malam hari ini, sekalipun sebagian besar dari kita punya bukunya, kita bisa bikin ringkasan catatan singkat ya, supaya setiap kali sesi minimal kita dapat, oh hari ini aku belajar apa yang utama. Itu akan sangat menolong sekali. Nah, mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita tutup untuk Elion Bible Study malam hari ini. Kita berdoa sama-sama ya. Apakah ada pengumuman khusus dari rekan-rekan yang lain? Ya, mungkin kita ingatkan ibadah onsite untuk bisa silakan mendaftarkan diri ya untuk ibadah onsite hari Minggu ini. Ya. Mari datang ibadah onsite, sementara masih KU1, tapi sebagian besar yang sudah biasanya KU1 bisa ikut hadir bersama-sama. Mari kalau tidak ada pengumuman khusus lagi, kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat yang kau berikan melalui pengajaran mengenai doktrin gereja. Biar kami semakin memahami karakteristik gereja, terutama berkaitan dengan gereja yang Tuhan berikan melalui GKA Elion ini. Terima kasih untuk Pendeta Edi yang sudah membagikan materi, interaksi, pertanyaan-pertanyaan, biar ini semua boleh melengkapi pemahaman kami. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.